Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahannya, maka kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, saudara. Dan bersyukur juga kepada Tuhan bila pagi hari ini Tuhan sudah menolong kita sehingga kita dapat berbakti bersama-sama secara online di rumah kita masing-masing bersama dengan setiap keluarga. Biarlah ibadah ini kita lakukan dengan segenap hati kita, saudara. Kita puji Dia, kita sembah Dia, dan biarlah kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita awali seluruh rangkaian ibadah ini dengan bersama-sama memujikan pujian ini kepada Tuhan.
Saudara, mari kita akan mengawali ibadah ini dengan bersama menyerahkan kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih dan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas seluruh pertolongan-Mu kepada kami. Engkaulah Tuhan yang sudah menolong kami sehingga pagi hari ini kami bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing di rumah kami ya Tuhan. Kami berdoa memohon Tuhan akan mempersiapkan hati pikiran kami supaya di dalam ibadah pagi hari ini sungguh kami dapat memuliakan Tuhan. Karena kami percaya Engkau hadir dan Engkau memberkati kami. Karena itu Tuhan, kami hanya akan memulai seluruh ibadah pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Allah Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya kekal selamanya. Kiranya turun atas saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Jemaat GKMI Efata dan juga saudara-saudara semua dimanapun saudara berada yang sekarang juga mengikuti ibadah
via YouTube sekarang ini bersama-sama dengan GKMI Efata Malang. Kita bersyukur dalam situasi kondisi seperti ini yang mengharuskan kita harus beribadah secara online kembali. Tetapi dengan kasih dan semangat yang Tuhan berikan kepada setiap kita, kita boleh kembali bersama-sama beribadah, dan secara khusus kita akan hendak bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk menyatukan hati kita dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kesempatan yang baik pada saat ini dalam situasi dan kondisi yang kami alami sekarang ini di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami dalam segala keterbatasan kami, untuk kami boleh memahami firman-Mu, mengerti firman-Mu, dan terlebih ya Tuhan, Kau mampukan kami, ya Allah Roh Kudus, untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Kami sambut firman-Mu ya Tuhan dengan penucapan syukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki masa Prapaskah. Dan pada minggu ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu saya berikan judul Forgiven to Forgive. Dimaafkan untuk memaafkan. Mari sama-sama kita memperhatikan firman Tuhan yang terambil dari Efesus 4 ayat yang ke-32. Satu ayat ini saya akan bacakan bagi kita sekalian. Efesus 4 ayat 32, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sampai demikian bacaan firman Tuhan, yang berbahagia setiap kita yang boleh bersama-sama menyimpan firman Tuhan dalam hati serta yang melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Forgiven to forgive. Dimaafkan untuk memaafkan. Dan kalau kita berbicara mengenai memaafkan atau saling memaafkan, ada sebuah potret realita yang diungkapkan oleh seorang yang bernama Mary Riana. Seperti apakah potret tentang memaafkan itu? Mari sama-sama kita saksikan. Sebuah kata sederhana namun sulit untuk diberikan. Jangankan diberikan, diucapkan saja sulit rasanya. Bagaimana mungkin saya bisa maafkan setelah apa yang sudah dia perbuat? Bagaimana mungkin saya bisa maafkan ketika bekas lukanya masih terasa sampai sekarang? Bagaimana mungkin saya bisa maafkan? Orang dianya aja nggak kapok kok. Masih terus aja begitu. Kesalahan yang sama terus diulangi, bahkan malah lebih menjadi-jadi. Sampai kapan dimaafkan? Kadang mungkin kamu berpikir, enak aja dimaafkan. Orang dia minta maaf aja juga enggak. Jangankan itu, kayaknya sadar bahwa salah aja juga enggak. Inilah realitanya. Setiap saya dan juga Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua mungkin akan mengiyakan, mengaminkan, dan setuju dengan apa yang dikatakan. Bagaimana susah untuk kita boleh bersama-sama menjalani satu proses memaafkan orang lain, apalagi orang itu tidak merasa bersalah. Atau orang itu kemudian menjengkelkan kita berulang kali. Oleh sebab itu, kalau kita sama-sama mengiyakan apa yang dipotret tadi, mengamini dan membenarkan apa yang dikatakan tadi, memang itu realitanya, maka tepat pada saat ini kita mau sama-sama renungkan tema ini, yaitu dimaafkan untuk memaafkan. Forgiven to forgive. Mari kita sama-sama perhatikan firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Kata yang pertama dikatakan tetapi. Kata tetapi mengawali kalimat ini tidak bisa dilepaskan dari kalimat-kalimat sebelumnya. Kalau Bapak Ibu perhatikan kalimat sebelumnya atau frase yang kemudian diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus di pasal yang keempat, itu menggambarkan bagaimana Paulus mengingatkan jemaat di Efesus kehidupan yang dialami, yang dihidupi oleh karya penebusan Kristus yang kemudian berbuahkan hidup
oleh sebuah kebenaran, yaitu bukan lagi mengenakan manusia lama, tetapi menggunakan manusia baru yang terus disempurnakan, yang terus diperbaharui. Ini yang mau ditekankan ketika kemudian Paulus membeberkan apa itu sikap-sikap manusia lama. Ada kemarahan di situ, ada melampiaskan hawa nafsu, kegeraman, dan begitu banyak diungkapkan Rasul Paulus, sehingga sampai kemudian di penghujung pasal yang keempat ini, yaitu di ayat yang ke-32, kemudian Paulus menutup dengan satu frase tetapi. Itu berarti apa? Itu berarti ada satu kontras, perbedaan dengan apa yang dijabarkan oleh Rasul Paulus sebelumnya di ayat 31 dan ayat-ayat sebelumnya. Kata tetapi itu menggambarkan sebuah kontras, sebuah keadaan yang harusnya dimiliki oleh jemaat di Efesus. Bla 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 bla, tetapi bla 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 bla, tetapi artinya apa? Bla bla yang setelah tetapi itu yang menjadi fokus. Kenyataannya, realitanya betul manusia lama yang dipenuhi hawa nafsu itu yang kemudian dihidupi, yang ada di tengah-tengah jemaat di Efesus itu. Lalu kemudian Paulus mengingatkan, tetapi apa? Tetapi dikatakan hendaklah kamu ramah. Lalu dikatakan lagi apa? Seorang yang akan yang lain penuh kasih mesra, ramah, kasih mesra, dan saling mengampuni. Kehidupan kasih adalah kehidupan yang menjadi satu ikon, satu karakteristik, satu ciri orang Kristen, bukan? Ketika kita menjadi orang Kristen, ketika orang lain melihat kita Kristen, maka kasih itu yang kemudian langsung menonjol dalam kehidupan kekristenan, bukan? Tetapi kehidupan kasih yang seperti apa kalau di dalamnya tidak kemudian ada ramah dan saling mengampuni di situ? Sehingga Paulus mengingatkan, hiduplah saling mengampuni di situ. Mudah? Tidak mudah tentunya. Tetapi ketika Paulus mengatakan demikian, Paulus bukan kemudian tidak menyadari, tidak mengerti, memahami jemaat itu. Bukannya demikian. Paulus tahu itu memang susah. Bagaimana mungkin bisa mengampuni, bagaimana mungkin bisa memaafkan orang yang menjengkelkan, bahkan orang yang menganiaya. Susah sekali, dan itu secara manusiawi tidak mungkin bisa. Oleh sebab itu, ketika Paulus mengatakan hendaklah kamu saling mengampuni, bukan titik, tapi koma. Perhatikan baik-baik Alkitab yang Bapak Ibu dan saudara-saudara semua di rumah masing-masing. Coba perhatikan baik-baik itu ya. Ketika mengatakan dan saling mengampuni, koma, bukan titik di situ. Ada lanjutannya, ada terusannya lagi. Dikatakan apa? Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebagaimana kita, saya, dan juga saudara semua diampuni dan sudah diampuni. Dan frase ini ketika Paulus memberikan suratnya kepada di Efesus, di pasal pertama, tepatnya di ayat yang ke-7, Paulus sudah mengingatkan, hai engkau jemaat di Efesus, engkau telah mengalami pengampunan dosa. Saya bacakan di ayat yang ke-7, sebab di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Kita sudah diampuni itu menurut kekayaan kasih karunia-Nya, hanya oleh karena anugerah semata. Lalu kemudian pasal 1 dibuka, ditekankan, ditegaskan Paulus demikian, bahwa kita hidup karena pengampunan Tuhan, dan merasakan anugerah, diampuni Tuhan. Kita nggak layak menerima semuanya itu. Tuhan gak menunggu kita alim dulu, kita baik dulu. Enggak, dalam keadaan kita masih berdosa, masih menjengkelkan hatinya Tuhan. Tapi Tuhan mau mengampuni, bahkan membuktikan kasih-Nya itu melalui mati di atas kayu salib. Dalam masa-masa prapaskah ini, kita kembali diingatkan akan hal ini. Kita sudah diampuni loh. Kita gak layak menerima itu semuanya. Dan ketika kita sudah mendapatkan karya pengampunan itu, maka kemudian di pasal keempat Paulus mengingatkan, jangan pernah lupa tuh, engkau sudah diampuni, maka hidupmu haruslah juga mengampuni. Tentunya pengajaran Rasul Paulus ini bukan pengajaran yang baru.
bukan kemudian ujuk-ujuk begitu, tiba-tiba begitu ya, bukan. Karena ini juga selaras sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus sendiri. Kalau kita perhatikan di dalam Matius pada pasal yang kelima ayat yang ke-24-25, dengan sangat gamblang Yesus kemudian memberikan satu pengajarannya. Jikalau kamu tidak memberikan persembahan ke mezbah, tetapi kemudian kamu itu belum ada perdamaian dengan saudaramu, tinggalkan persembahanmu itu. Berdamailah dahulu. Ayat ini bukan kemudian dimaknai ya sudah kalau gitu aku nggak usah kasih persembahan saja. Bukan demikian. Apalagi ini online, nggak usah lah, ngapain begitu ya. Bukan seperti itu pengertiannya. Baik online maupun nggak online, kita tetap memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Maka ketika persembahan baik melalui rekening atau bukan kode atau apapun dilakukan, ya persembahkan itu. Bukan kemudian jadikan dalih, aku masih jengkel kok sama orang, aku masih belum berdamai kok. Kan firman Tuhan ada, memakai ayat firman Tuhan untuk berdalih, tidak mau memberikan persembahan, apalagi tidak mau kemudian berdamai. Bukan seperti itu mananya. Tuhan mau mengatakan bahwa Tuhan jauh lebih menghendaki sebuah relasi yang berdamai kembali, berbaik kembali. Maka ini yang harus kemudian dihidupi setiap orang percaya pengikut Kristus, baik saya dan kita sekalian. Bagaimana kita boleh menghidupi hal ini? Lalu dikatakan kemudian pengajaran Yesus mengenai ini di pasal kelima ketika Yesus khotbah di bukit. Nggak cukup sekali menekankan hal ini. Bahkan ketika Yesus mengajarkan di pasal selanjutnya tentang doa Bapa kami pun, di pasal yang ke-6, Yesus mengatakan demikian, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini artinya apa? Artinya Tuhan mau mengingatkan setiap saya dan saudara, bagaimana karya pengampunan Tuhan ketika kita sudah diampuni Tuhan. Hidup kita untuk apa sekarang ini? Ya untuk mengampuni orang lain, memaafkan orang lain. Kita saja yang punya dosa kesalahan besar dan gak layak mendapat pengampunan Tuhan, Tuhan pun memberikan anugerah pengampunan itu. Apalagi kita sesama manusia yang juga punya salah dan dosa. Nggak ada manusia yang sempurna, bukan? Kalaupun engkau memandang saudaramu, engkau memandang orang lain kemudian bersalah, bahkan rasa-rasa menyakitkan hatimu, hati-hati. Jangan-jangan diri kita juga pernah menyakiti orang lain. Entah itu waktu berkata kita, sikap kita, tanpa kita sadari mungkin. Bisa jadi. Artinya kita rentan dan lemah memang sebagai manusia yang berdosa. Tapi perhatikan ya, sesama manusia berdosa Tuhan menghendaki saling mengampuni. Sesama saya bersama dengan orang lain, Tuhan kehendaki supaya saling mengampuni di situ. Nah kalau dibandingkan saya dengan Tuhan, Tuhan gak pernah bersalah kepada saya. Tuhan gak pernah menyakiti hati saya. Tuhan yang maha benar itu mau mengampuni saya, manusia yang celaka, manusia yang berdosa ini. Nah kalau Tuhan sudah mau sedemikian, mau sosi, aku gak mau. Apa kita lebih hebat dari Tuhan? Kita lebih kudus dari Tuhan? Kita lebih, apa rasanya? Rasanya aku lebih sakit hati Tuhan. Bagaimana perasaan Tuhan coba? Lahir di kandang yang hina, hidup kemudian terhina, mati secara hina di kayu salib. Bahkan kemudian murid-muridnya meninggalkan dia semua. Kalau itu secara manusia saya begitu ya, aduh loro hati begitu ya. Saya ini Tuhan di atas segala Tuhan yang punya segalanya, empunya alam semesta, yang lahir di kandang yang hina. Belum ada beberapa tahun sudah kemudian harus mengalami satu ancaman mau dibunuh. Selesai enggak. Hidup pelayanan dengan tulus, sungguh-sungguh, all out, itu pun kemudian disalah mengerti. Bahkan difitnah, bahkan mau dirajam, mau dibunuh. Sampai akhirnya di atas kayu salib mereka bersorak-sorai mengolok-olok. Kalau saya ya, hormati begitu ya. Terus saya mau mengampuni, maafkan. Aduh, makasih ya. Tapi perhatikan,
Apa yang Yesus ucapkan di kayu salib? Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Satu jeritan hati. Bukan sekedar ini kata-kata satu di antara sekian kalimat Tuhan Yesus di atas kayu salib begitu ya. Dan dengan mudah kita ucapkan. Tapi bagaimana perasaan Yesus ketika mengucapkan itu? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada satu jeritan hati. Dan saya yakin itu keluar dari dasar kasih yang luar biasa. Satu pergumulan yang luar biasa. Dan Yesus memberikan teladan itu loh saudara. Maka sekarang, bagaimana kehidupan saudara? Kehidupan saya. Mari, saya mengajak kita semua untuk merenungkan di masa Prapaskah ini. Sekiranya ada saudara, ada orang-orang yang masih engkau simpan luka hati. Bahkan mungkin kau pernah berkata, sampai mati aku gak akan mengampuni dia. Dia udah melukai hatiku. Orang yang mungkin engkau percaya berkhianat. Orang yang mungkin engkau kasihi justru malah kemudian mengecewakan. Entah itu suamimu, istrimu, atau bisa jadi mertuamu, papa, mama mertua, atau menantu, atau koko, kakak, adik, cicit, siapapun. Apakah engkau sudah memaafkan? Ampuni. Apakah engkau sudah merasakan bagaimana aku sudah dimaafkan Tuhan? Maka aku hidup juga mau memaafkan orang lain. Bila firman ini berbicara kepada setiap kita, sekiranya Allah Roh Kudus menggelisahkan hatimu. Dan terlintas satu nama di situ, siapapun dia. Selesai ibadah ini, berdoa secara khusus kepada Tuhan. Minta roh keberanian kasih untuk boleh mengungkapkan, menyatakan kasih itu kepada orang yang selama ini kamu benci mungkin. Orang yang selama ini kamu gak bisa maafkan mungkin. By phone bisa, WA bisa. Lakukan itu. Orang lain gak ada yang tahu. Hanya engkau dan Tuhan dan yang bersangkutan. Tapi Tuhan menghendaki itu. Tuhan menghendaki bagaimana kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Bukankah ketika kita merasakan dimaafkan Tuhan, diampuni Tuhan, suatu kebahagiaan dan indah? Maka Tuhan pun mau kita saling memaafkan. Supaya kita memiliki damai, sejahtera, dan sukacita. Biarlah pujian ini menghantar kita untuk merefleksikan hati kita. Mengingat kedalaman hati kita, bila Roh Kudus bekerja. Menerangi hati kita, melembutkan hati kita. Memohon kekuatan untuk Tuhan mampukan. Untuk kita bisa memaafkan orang yang sudah menyakiti hati kita. Bahkan mungkin kita harus terpaksa, katakanlah begitu, memaafkan orang yang rasa-rasanya nggak tahu dia berbuat salah kepadaku selama ini. Aku tuh simpan itu. Minta Allah Roh Kudus yang menerangi hati, sudah melembutkan hati saudara. Syair demi syair pujian ini boleh menghantar kita untuk merenung sejenak, merefleksikan firman Tuhan pada saat ini. Diampuni itu mulia, yang kau rindukan ku bahagia. Ku mau memberi yang ku terima. Mengampuni itu kasih, mengampuni itu indah, damai sejahtera
sukacita tak terkata, hati yang melimpah. Mengampuni itu memberi, mengampuni itu rela, takkan ku tolak kerinduanmu ya Bapa, ampuni sesama. Diampuni itu sangat indah, diampuni itu mulia, yang kau rindukan ku bahagia, ku mau memberi yang ku terima. Kami menyadari ya Tuhan, sebagai manusia kami lebih mementingkan kedagingan kami, ego kami, harga diri kami, yang rasanya sulit untuk meminta maaf atau memaafkan orang lain. Terlebih orang itu orang yang sudah menyakiti hati kami. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami ya Tuhan. Berikan kami hati yang mau mengampuni. Berikan kami hati yang mau memaafkan ya Tuhan. Sebagaimana Engkau telah memaafkan kami, mengampuni kami. Kami membutuhkan kasih-Mu ya Tuhan. Karena kasih kami sangatlah terbatas. Kami butuh kasih-Mu itu yang memampukan kami mengasihi orang lain. Sehingga kami Engkau mampukan untuk memaafkan orang lain. Tuhan, Engkau yang mengetahui setiap pergumulan anak-anak-Mu sekarang ini. Biar Engkau melawat setiap mereka. Menjamah hati setiap mereka. Memulihkan terlebih dahulu. Dan Kau pakai ya Tuhan. Dan Kau utus ya Tuhan. Untuk boleh memaafkan orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah kita selalu menjadi anak-anak Tuhan, menjadi jemaat Tuhan yang senantiasa memanfaatkan setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita
untuk melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan menyanyikan pujian sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Saudara, mari kita akan bersama berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang sudah memelihara, menolong kami, memberkati kami dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan akan terus menyertai seluruh perjalanan hidup kami, supaya kami dapat menjalani hidup ini dengan berkenan kepada Tuhan, memanfaatkan setiap kesempatan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bisa bersaksi demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah selagi kami menanti kedatangan-Mu yang kedua, ajari kami untuk bersungguh-sungguh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini dalam damai sejahtera, dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita akan terus berdoa supaya semua kita diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan dan menikmati hidup ini dengan sejahtera bersama dengan setiap keluarga kita masing-masing. Saudara, berdoalah terus supaya di Kota Malang ini situasinya akan terus semakin membaik sehingga kita akan segera kembali beribadah bersama-sama di gereja seperti waktu-waktu yang sudah dijalani. Kita bisa bertemu, bersekutu di dalam suasana ibadah. Biarlah kita saling mendoakan saudara supaya kita terus terbangun sebagai keluarga besar GKM Efata yang hidup saling mengasihi, saling menghormati dan saling menghargai satu dengan yang lain. Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih, salam sehat, Tuhan memberkati kita bersama.